resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arteta merasa Arsenal belum selevel Man City. Mikel Arteta merasa Arsenal belum selevel Manchester City. Ia menilai The Citizen sangat konsisten. Konsistensi ini yang masih perlu dibuktikan Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta menilai kemenangan atas Liverpool sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri anak asuhnya. Hal ini juga menunjukkan level permainan Arsenal saat ini. Meski demikian, Arteta menegaskan bersaing dengan Manchester City tetap jadi hal yang tak mudah. The Citizen sudah menunjukkan konsistensi untuk terus memburu gelar dalam 5 tahun terakhir. Sesuatu yang masih harus dibuktikan oleh Arsenal. Mereka terakhir kali menjuarai Liga Inggris adalah pada musim 2003-2004. Mereka sangat kuat. Mereka telah melakukannya selama 5 tahun dan kami belum melakukannya, ujar Arteta dikutip dari Mirror. Mikel Arteta juga puas dengan para pemainnya. Menurutnya, bolehlah para pemain Arsenal masih muda-muda, tapi di awal musim ini sudah lebih dewasa. Para pemain menghadapi laga ini dengan kedewasaan dan ketenangan. Liverpool sempat memberi ancaman, tapi kami memiliki karakter yang tidak bisa dipatahkan, ujarnya dilansir dari BBC. Kami mulai kehilangan beberapa duel dan kami harus bertahan di lapangan. Kami tidak bisa meninggalkan babak pertama dengan situasi seperti itu, ungkapnya. Beberapa tahun terakhir ada keraguan pada tim ini, namun kami membuktikannya. Di babak kedua misalnya, kami bisa lebih baik dan memenangi bola, tutupnya. Kontroversi laga Arsenal versus Liverpool, FA bakal periksa wasit Michael Oliver. Laga Arsenal versus Liverpool diwarnai beberapa kontroversi. FA sebagai otoritas tertinggi sepak bola Inggris langsung turun tangan dan bakal meminta keterangan dari wasit Michael Oliver. Tensi duel Arsenal versus Liverpool memanas saat wasit Michael Oliver menunjuk titik putih. Thiago dianggap melanggar Gabriel Jesus. Momen ini mendapat protes keras dari para pemain Liverpool. Oliver harus bekerja keras untuk bisa memenangkan para pemain. Bukan hanya itu, Oliver juga harus bicara dengan Klopp dan Arteta di pinggir lapangan. Keputusan Oliver tetap penalti. Arsenal pun mendapatkan gol ketiga. Selain itu, sempat ada klaim handball dari pihak Liverpool pada kasus Gabriel. Namun, wasit Oliver tidak melihat momen tersebut sebagai handball dan tidak ada hukuman untuk The Gunners. Namun, aksi Gabriel ketika hendak menghalau umpan silang Diogo Jota itu tidak dianggap handball. Oliver mungkin punya penilaian subjektif pada kasus ini sehingga tidak memberi penalti untuk Liverpool. Dikutip dari BBC Sport, FA tidak tinggal diam dan kontroversi yang terjadi pada laga Arsenal versus Liverpool. FA akan melakukan pemeriksaan ulang, salah satunya dengan bertanya pada wasit Michael Oliver. Kami mengetahui insiden yang terjadi selama pertandingan antara Arsenal dan Liverpool. Kami sedang berdialog dengan ofisial pertandingan dan kami akan meninjau detail insiden tersebut, kata juru bicara FA. Jurgen Klopp enggan banyak bicara soal insiden dan keputusan FA. Di sisi lain, Mikel Arteta merasa insiden itu bisa saja terjadi. Apapun yang terjadi di lapangan itu tetap lapangan itu, ucap Arteta. Zinchenko tertangkap dalam video merayakan kemenangan Arsenal. Dengan sebagian besar skuad Mikel Arteta fit dan tersedia untuk menghadapi Liverpool pada hari Minggu, kekecewaan utama adalah tidak adanya Alexander Zinchenko. Takehiro Tomiyasu mulai menggantikan pemain internasional Ukraina dengan Kieran Tierney mengambil tempat di bangku cadangan. Tapi Zinchenko juga hadir menonton dari tribun. Arsenal akhirnya memenangkan pertandingan dengan penalti Bukayo Saka pada menit ke-76 dan Zinchenko terlihat merayakan gol tersebut oleh penggemar lain yang hadir. Ini bukan pertama kalinya Zinchenko mengambil keuntungan dari absen karena cedera untuk mendapatkan pengalaman penggemar Arsenal selama sehari. Bek kiri itu tercatat terlibat dalam selebrasi dan protes sepanjang pertandingan melawan Fulham awal musim ini.
Adapun kapan back itu akan kembali beraksi belum jelas. Menjelang pertandingan hari Minggu, Arteta mengatakan kepada media, dia mengalami cedera otot lagi dan mari kita lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Itu tidak terlalu menggembirakan mengingat berapa banyak pertandingan yang dimiliki Arsenal saat ini. Kembalinya Cedric Soares bisa menjadi sangat penting jika Tomiyasu sekarang harus memberikan perlindungan di bek kiri juga. Kami harus memastikan bahwa cedera Zinchenko tidak serius. Arsenal sedikit lagi perpanjang kontrak Gabriel Martinelli. Kebersamaan Gabriel Martinelli dan Arsenal akan berlangsung lebih panjang. The Gunners dilaporkan sedikit lagi akan mengunjuk kontrak baru sang penyerang. Martinelli bergabung dengan Arsenal di tahun 2019 silam. Perlahan tapi pasti ia mulai berkembang menjadi salah satu penyerang mematikan di lini serang Meriam London. Kecemerlangan Martinelli ini menjadi pisau bermata dua bagi Arsenal. Pasalnya beberapa klub top Eropa dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger di tahun 2023 nanti. Football Insider melaporkan bahwa para Gunners bisa sedikit bernafas lega karena Arsenal sedikit lagi akan memperpanjang kontrak Martinelli. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak mau ambil resiko dengan masa depan Martinelli. Dengan kondisi kontraknya saat ini, Martinelli memang rawan dibajak oleh klub lain, sehingga mereka harus memperpanjang kontrak sang pemain. Proses negosiasi antara kedua pihak dikabarkan sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Sejauh ini proses negosiasi ini berjalan lancar. Menurut laporan tersebut, Arsenal menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun bagi Martinelli. Nantinya ada opsi memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Sebagai kompensasi, Martinelli akan mendapatkan kenaikan gaji di Arsenal. Angka kenaikan gaji itu dikabarkan cukup signifikan jika dibandingkan gaji sang pemain saat ini. Pihak Martinelli dilaporkan secara garis besar tidak keberatan dengan draft kontrak ini. Namun ada beberapa detail yang perlu diselesaikan sebelum mereka menekan kontrak baru. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.